Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami dalam sorga, Bapa yang sangat baik, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang hidup, yang selalu beserta dengan kami dalam segala keadaan. Kami bersyukur untuk penyertaan-Mu di sepanjang hari ini. Kami boleh lewati semuanya karena kekuatan-Mu. Saat ini kami mau mendengar sabda firman-Mu. Urapi kami Tuhan untuk mengerti dan taat pada kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam 1 Yohanes 2 ayat yang ke-15. Tertulis demikian. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, apapun situasi dan keberadaan kita saat ini, kebanyakan terjadi karena pilihan. Pilihan demi pilihan membuat kita menjadi seperti sekarang ini. Studi yang kita pilih, pekerjaan yang kita pilih, aktivitas yang kita pilih, pasangan yang kita pilih, semuanya berkontribusi pada kondisi kita sekarang ini. Dalam hidup ini selalu ada pilihan, dan apa yang kita pilih akan berdampak langsung pada diri kita. Kita perhatikan dalam 1 Yohanes 2 ayat 15 ini. Di situ dikatakan, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Perintah dalam ayat ini menyinggung tentang pilihan kita. Mana yang kita pilih? Apakah dunia ini ataukah Tuhan? Dunia dalam ayat ini berbicara bukan soal bumi beserta alamnya, tapi berbicara tentang segala hal yang berkaitan dengan keinginan yang berdosa, yang mencakup keinginan mata, keinginan daging, dan keangkuhan hidup. Saat ini saudara, sudah lebih dari 200 denominasi gereja yang mengikuti keinginan dunia, bukan keinginan Tuhan. Pernikahan sesama jenis diberkati di dalam gereja, dan berbagai hal yang sebenarnya adalah dosa dikompromikan dan dicarikan pembenarannya. Alasan yang seringkali digunakan adalah kasih. Padahal kita perlu menyadari bahwa mengasihi orang berdosa bukan berarti menyetujui dosanya. Kasih jangan membuat kita mendowngrade kekudusan Tuhan. Allah itu kudus dan karena itu kita pun harus kudus. Dalam ayat ini dinyatakan bahwa kalau kita mengasihi dunia, maka itu berarti bahwa kita tidak mengasihi Bapa. Jika kita mengasihi dunia adalah suatu omong kosong bahwa kita mengasihi Tuhan. Dan ini berbicara tentang pilihan. Kita mau pilih yang mana? Kita harus menentukan. Mau pilih dunia atau pilih Tuhan? Tidak bisa dua-duanya, karena kita tidak dapat mengabdi kepada dua Tuhan. Kita tidak bisa mengasihi dunia dan mengasihi Tuhan secara bersamaan. Kita tidak bisa hidup dalam dosa dan sekaligus dalam kebenaran secara simultan. Sebab dosa berlawanan dengan firman Tuhan. Sistem dunia ini berlawanan dengan sistem sorga. Tidak bisa menyatu bagaikan minyak dan air yang selalu akan bertolak belakang. Saudara yang dikasihi Tuhan, di manakah posisi pilihan kita pada saat ini? Apakah kita berusaha mengkompromikan dosa dengan firman Tuhan? Adakah kita berusaha menjadikan diri kita benar di hadapan Tuhan, sedangkan kita masih hidup dalam kejahatan? Apakah kita mengasihi dunia atau mengasihi Tuhan? Apakah kita lebih ingin dikasihi dunia ini lebih daripada dikasihi Tuhan? Mari kita pilih salah satu saudara. Ambillah pilihan yang memberkati hidup saudara. Jadilah pribadi yang sungguh-sungguh berkobar-kobar
dalam kasih kepada Tuhan. Biarlah hanya Tuhan saja yang ada di dalam hati kita, yang kita kasihi, yang kita sembah setiap hari. Sehingga kita mau berkorban, mau setia, mau melayani, mau dengar-dengaran, mau sangkal diri, mau pikul salib, karena kasih kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah mengajar kami semua untuk memilih apakah kami mau mengasihi dunia ini atau mengasihi Tuhan. Semakin hari tantangan yang kami alami Tuhan begitu berat, begitu banyak godaan dunia ini yang hendak membuat kami menjauh dari Tuhan, yang mencoba membuat kami kehilangan iman. Tapi tolong kami Tuhan supaya kami sungguh-sungguh tidak berpaling kepada dunia ini, tapi hati dan pikiran kami selalu tertuju kepadamu. Kami mau mengasihi-Mu Tuhan. Kami mau setia kepadamu, percaya kepadamu. Kami mau memilih Engkau Tuhan Yesus, dan kami tidak mau mengikuti dunia ini. Mampukan setiap kami ya Roh Kudus, untuk kami sungguh-sungguh kuat di dalam Tuhan, tidak terseret dengan arus dunia, tidak terbawa dengan berbagai hal yang menjauhkan kami dari kesetiaan kepadamu. Terima kasih Tuhan, kuatkan kami selalu. Berkati kami di sepanjang malam hari ini, lindungi kami dalam istirahat kami, berikan kami tidur yang nyenyak dan bangunkan kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru. Kami berdoa saat ini, khusus bagi yang sedang dalam keadaan sakit, apapun penyakit yang sedang dialami, sakit di bagian mata, penyakit-penyakit kelainan darah, sakit ginjal, sakit jantung, dan berbagai organ tubuh lainnya. Biarlah Tuhan menjamah, menyembuhkan setiap kami. Kuasa kesembuhan-Mu mengalir dalam setiap tubuh yang sakit, dan menyembuhkan setiap kami dengan kuat kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan, kuatkan jiwa yang lemah, pikiran yang stres, depresi, Tuhan sembuhkan dan gantikan dengan iman pengharapan di dalam Tuhan. Penuhi setiap hati kami dengan damai sejahtera dan sukacita-Mu. Terima kasih ya Bapa. Berkatilah bangsa kami Indonesia dan juga semua bangsa di dunia ini. Lawatlah dengan kasih dan rahmat-Mu. Curahkanlah roh-Mu agar setiap orang percaya kepadamu dan terima anugerah keselamatan. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, nama di atas segala nama, nama yang menyelamatkan, Tuhan Allah pencipta segalanya, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita semua sekarang ini dan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.